setiap X akan punya pasangan Y. Ya. Pada fungsi ya, jadi kalau F memetakan X menjadi Y, maka kita akan punya pasangan ya, pasangan titik ya, pasangan titik X, Y. Karena X adalah bilangan real, bayangkan kalau misalkan fungsinya terdefinisi pada seluruh bilangan real, ya, maka kita akan punya banyak sekali himpunan ini, ya, himpunan titik. Himpunan, jadi, nah, himpunan X, Y, ya, yang merupakan apa namanya ini ya, himpunan titik ya, himpunan titik X, Y, jika diplot ya, jika diplot pada sistem koordinat kartesian ya, atau kartesian lah ya, membentuk grafik, kita sebut sebagai grafik ya, disebut grafik ya. Jadi grafik itu sebenarnya adalah begini ya, tulisannya agak ini, disebut grafik. Jadi kalau kita plot ya, kumpulan titik-titik atau himpunan seluruh titik pasangan X, Y dalam sistem koordinat kartesian akan membentuk grafik. Oke, ya, ini X, ini Y gitu. Jadi di sini adalah himpunan titik-titik apa? X, Y. Akan sambung menyambung gitu ya. Sambung menyambung. Ini adalah YFX, disebut sebagai grafik. Y sama dengan Fx. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Kita mulai satu, misalkan grafik fungsi linear. Nah, seperti apa fungsi linear? Fungsi linear itu kalau X-nya pangkat 1. Kalau misalkan Fx secara umum, kan AX plus B. Dengan A tidak sama dengan 0. Ya. Contoh misalnya, kita punya grafik punya fungsi Fx sama dengan misalkan 2x plus 3 misalnya. Atau 2x plus 6 ya. Angka 3-nya dengan 6. Nah, bagaimana menggambar grafik ini? Nah, menggambar grafik fungsi linear cukup mengambil dua buah atau memplot dua buah titik. Lalu sambungkan dengan sebuah garis. Buat garis ya. Jadi ini caranya adalah plot dua titik ya. Plot dua titik. Lalu buat garis melalui kedua titik tersebut ya. Melalui kedua titik tersebut. Ya. Caranya seperti itu. Sekarang nah ini Y sama dengan Fx ya, kita ambil nanti ya. Pertama adalah, nah yang paling ini dulu kita lihat, ambil X-nya 0. Kalau X 0. Nah kalau X 0 disebut sebagai titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Kalau X 0 maka apa? Kita akan dapatkan apa? Y-nya berarti berapa? 2 kali apa? Kali 0 ditambah 6. Sehingga kita dapatkan apa? Titik apa? 0,6. Inilah titik potongnya ya. Titik potong dengan sumbu Y adalah di titik berapa? Nah, ya. 0,6. Ya. Kemudian yang kedua ambil untuk Y sama dengan 0. Ini disebut dengan nanti titik potong dengan sumbu X ya. Titik potong dengan sumbu X. Coba kalau Y-nya 0, kalau Y sama dengan 0, maka berarti masukkan ke sini. Mana tadi? Ini ya. Berarti 0 sama dengan apa? 2 kali X plus 6, gitu kan ya? Maka kita akan dapatkan X sama dengan apa? Pindah sini, min 6 sama dengan 2X. Berarti X-nya adalah min 3, gitu kan ya? Sehingga dapatlah titik sekarang, kita dapatkan titik
min 3, kalau titik X dulu ya, min 3,0. Ini yang titik ini adalah titik potong antara ya, grafik dengan sumbu apa? Sumbu X. Jika kalau kita gambarkan sekarang, ini ada X, ini Y. Jadi X itu adalah Y-nya sama dengan 0, Y itu adalah nilai di mana X-nya sama dengan 0. Garis X sama dengan 0, ini garis Y sama dengan 0. Tadi titik-titiknya apa? Titiknya yang pertama adalah 0,6. Artinya kalau X-nya 0, Y-nya 6. Ini kan sepanjang ini X-nya 0 semua, ini kan ya. Maka tinggal di sini ada titik 6 gitu. X sama dengan 6. Ini adalah dibacanya titik ini 0 ya 0,0, ini adalah 0,6. Kemudian min 3,0 berarti di sepanjang ini Y-nya 0 gitu. Dan X-nya berarti min 3. Berarti kita tinggal lihat ada X min 3 di sini. Baru kita sambungkan ya. Kita sambungkan kedua titik ini dengan sebuah garis. Tarik garis panjang dari sini sampai dari sini. Nah, luruskan terus sepanjang-panjangnya gitu kan ya. Inilah garis apa? Inilah garis Y sama dengan 2X plus 6. Gitu ya. Mudah kalau menggambarkan sebuah garis ya. Kemudian yang kedua, fungsi kuadrat. Secara umum kita tuliskan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan a tidak sama dengan 0. Jadi disebut dengan fungsi kuadrat. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Ya, ada Pak. Baik. Nah, bagaimana menggambar grafik ini? Ya. Terkait dengan grafik ini, ada dua kemungkinan gambar grafik ini. Kalau dilihat dari apakah dia terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Tapi secara umum ini akan merupakan grafik parabola. Jadi secara umum dia akan merupakan grafik, disebutnya grafik parabola. Dengan kalau A-nya positif, dia terbuka ke atas. Dan kalau A-nya negatif, terbuka ke bawah. Atau cekung ke atas, cekung ke bawah, gitu istilah lainnya. Ya. Terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Jadi kalau dilihat dari keterbukanya ya. Nah, kalau dilihat dari titik potongnya ada tiga kemungkinan. Nah, jadi terkait dengan ini ada yang disebut dengan diskriminan. Nah, kita definisikan apa yang disebut dengan diskriminan. Jadi D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, diskriminan ini menentukan apakah ada titik potong atau tidak dengan sumbu X. Jadi ini nilai D ini ya, ini menentukan atau berkaitan dengan ya, atau menentukan boleh menentukan ada atau tidaknya titik potong dengan sumbu X. Istilah lainnya adalah akar gitu. Di titik potong dengan sumbu X disebut dengan akar dari fx. Jadi istilah lainnya bahwa titik potong dengan sumbu X ya,
disebut akar. Akar dari Y sama dengan Fx. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, karena ini persamaan adalah persamaan kuadrat, maka akarnya bisa dicari dengan menggunakan rumus ABC. Kita ingat bahwa X12 pada rumus ABC ya, adalah min B plus minus akar D diskriminan dibagi dengan 2A. Ya. Dan ini tergantung nanti D-nya. Pertama bahwa jika, pertama kalau D-nya positif, maka akarnya ada. Sehingga kita akan dapatkan ini ada, berarti akan ada muncul yang plus dan minus, sehingga X1 dengan X2 akan beda. X1 tidak sama dengan X2. Disebut dengan dua akar berbeda. Jadi titik potongnya di dua titik. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau D-nya 0, ini X1 dengan X2 itu sama. Jadi kalau X1 dengan X2 itu tidak memotong, tapi menyinggung. Ya. Menyinggung. Kemudian yang ketiga, kalau D-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, maka tidak ada titik potong. Tidak memotong semua. Jadi memotong kalau ini, istilahnya kalau ini adalah menyinggung, ya, menyinggung. Yang ini adalah tidak memotong sumbu X. Ya. Tidak memotong sumbu X. Jadi kalau digambarkan grafik fungsi kuadrat itu ada 6 kemungkinan. Ya sebetulnya ya secara ini ya lihat titik potong dengan keterbukanya ya. Jadi akarnya ada tidak ada akarnya ada 3 kemungkinan. Kemudian terbuka ke atas ke bawahnya ada 2 kemungkinan gitu kan ya. Sehingga nanti akan ada yang terbuka ke atas dengan memotong, ada terbuka ke atas dengan menyinggung, ada yang terbuka ke atas dengan tidak memotong. Jadi kalau saya gambarkan secara sederhana gini. Ini X, ini Y, itu akan ada yang bentuknya begini. Parabola itu begini melengkung gitu. Nah, dia memotong di 2 titik di sini. X1 ini X2. Ini berlaku untuk apa? Ini kemungkinan pertama lah. Berlaku untuk D-nya. Sebentar saya biar lebih simpel ruangannya ya. Ini berarti D-nya lebih besar daripada apa? 0 kan ini ya. Dan A-nya lebih besar daripada 0. Seperti ini. Yang kedua, misalnya yang kedua, kemungkinan kedua, dia tidak memotong, tapi menyinggung. Ini X, ini Y. Jadi, akan begini. Nah, menyinggungnya terserah mau di mana, pokoknya menyinggung di 1 titik. Ini yang menunjukkan Bapak di sini ya, katakan 1 titik nih. Jadi X1 sama dengan apa? X2. Dia hanya menyinggung, tidak memotong. Ini memotong. Nah, kalau ini menyinggung. Ya. Ini terjadi kalau apa? Kalau D-nya berapa? 0 ya, dan A-nya lebih besar daripada 0. Kemungkinan ketiga, tidak memotong, tidak menyinggung, berarti ada di atas sumbu X. Jadi begini gambarnya. Ya. Ya. Ini adalah untuk apa? D kurang dari 0, kemudian A-nya positif. Nah, kondisi yang seperti nomor 3 ini disebut dengan definite positif. Definite positif. Mengapa? Karena nilai Y-nya selalu lebih besar daripada 0. Fx-nya ya lebih besar pada 0 ya. Oh, ini kan Y-nya bisa positif, yang di atas, yang di bawah negatif, kan ya. Yang ini bisa positif atau 0, tidak negatif. Ya, jadi Y ini tidak pernah negatif. Untuk yang kasus kedua ini, Y-nya lebih besar atau sama dengan 0. Kalau di sini Y-nya bisa positif, bisa negatif. Ya. Itu keadaan kemungkinan grafiknya ya. Kemudian yang kemungkinan keempat, kalau A-nya negatif, dibalik kalau A-nya negatif. Ya. Jadi, ini X, ini Y, gitu ya. Memotong dan terbuka ke bawah. Jadi memotong, ini di X1 dan X2. Ya. Jadi ini berlaku untuk apa? Untuk D kurang dari apa? Lebih besar pada 0, tapi A-nya negatif. Kurang dari 0. Yang kelima, menyinggung saja, tapi terbuka ke bawah, gitu kan ya. Ini X, ini Y. Di gambarnya, inilah. Dia menyinggung di 1 titik nih. X1 sama dengan X2. Ini berlaku untuk D yang sama dengan 0 atau A-nya, nah, gitu ya. Terbuka ke bawah atau cekung ke bawah. Dan yang terakhir,
tidak memotong, tidak menyinggung, gitu kan ya? Tidak memotong dan tidak menyinggung. Yang keenam, kemungkinannya adalah, tapi terbuka ke bawah, gitu. Gambarnya begini. Ya. Ini berarti untuk D kurang dari 0, A kurang dari 0. Disebutnya, yang ini disebutnya apa? Disebutnya definite negatif. Atau nilai Y-nya selalu kurang dari 0. Kalau di sini Y-nya lebih besar sama lebih kecil sama dengan 0. Ya, itu beberapa bentuk kemungkinan gambar fungsi kuadrat. Disebut dengan grafik parabola. Yang pertama itu adalah nomor 1 sampai 3 parabola terbuka ke atas atau cekung ke atas, yang ini adalah cekung ke bawah. Jadi yang menentukan adalah A-nya ya, A-nya yang menentukan. Ada pertanyaan? Baik. Tidak, Pak. Ya. Sebagai contoh, fungsi kuadrat yang paling sederhana adalah Y sama dengan X kuadrat. Jadi fungsi kuadrat yang paling dasar, ya. Misalkan contoh kita punya gini, grafik Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini kan A-nya 1 nih. Kan ya, 1 sini ya, B-nya 0, C-nya 0 gitu. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Karena A-nya 1 maka dia pasti terbuka ke atas. Ya, kalau digambarkan akan begini. Dengan kalau B kuadrat min 4AC-nya ini D-nya 0 ini, D-nya 0. Nah, D-nya dia akan menyinggung di satu titik saja di sini. Dan di titik 0,0. Jadi dia akan begini. Ya, ini kurva yang paling dasar. Kalau min X kuadrat ya berarti ke bawah, gitu aja lah ya. Sebaliknya, jadi kalau sebaliknya ke sini nih, nah itu min X kuadrat. Nah, dari grafik ini, kita bisa menggambar grafik lain. Jadi grafik ini bisa digeser-geser. Sebenarnya yang ini tadi yang di atas 3 ya, yang ke atas. Ini adalah grafik, sebenarnya adalah grafik X kuadrat gitu. Tapi yang digeser-geser. Yang ini digeser ke bawah kan ya, dari asalnya kan dari 0 geser ke bawah. Yang ini geser ke atas, geser ke kanan katakan saja ya. Ini geser ke kanan. Jadi grafik itu bisa digambarkan mengacu pada grafik dasarnya dengan cara digeser baik ke kiri, ke kanan, ke atas ataupun ke bawah. Coba kalau misalkan kita contoh misalkan begini. Bagaimana kalau kita misalkan punya grafik Y sama dengan X min 1 kuadrat. Nah, ini sebetulnya mirip dengan ini. Nah, ketika ketika bentuknya Y sama dengan X kuadrat, ketika X-nya 0, Y-nya apa? 0. Jadi Y 0 pada saat X-nya 0 di sini. Nah, bagaimana di sini? Di sini Y akan 0 kalau apa? Kalau X min 1 sama dengan 0. Gitu kan? Berarti dia akan memotong sumbu X. Memotong sumbu. Oh, Y-nya 0 kan berarti memotong sumbu X. Kan ya? Dx sama dengan 1. Tapi dalam ini menyinggung ya. Menyinggung sumbu X di X sama dengan 1 ketika ini 0. Jadi coba kalau X sama dengan 1, ini 0 kan ya? Y-nya 0. Maka ini artinya grafik ini diperoleh dengan cara apa? Jadi grafik Y sama dengan X kuadrat digeser. Jadi 0-nya bukan lagi kalau di sini kan 0,0 tadi ya. Tapi kalau di sini kalau X-nya
Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 1 gitu kan ya. Digeser ke sejauh apa? Sejauh 1 ke kanan. Jadi kalau kita gambarkan jadi begini. X ini Y. Grafiknya sama gitu. Grafiknya sama ya. Tapi asalnya di 0,0 di sini menjadi di 1,0. Jadi ketika X-nya 1, Y-nya 0. Bagaimana kalau misalkan plus di sini? Sama, tinggal digeser ke mana? Ke kiri. Jadi kalau kita, ini adalah grafik Y sama dengan X min 1 kuadrat. Kalau digeser ke kiri, sejauh 1, jadi di min 1 di sini. Kurvanya sama. Maka yang ini adalah grafik Y sama dengan X plus 1 kuadrat. Ya, jadi kalau X min 1 dikuadratkan, ini artinya grafik X kuadrat digeser sejauh 1 ke kanan. Tapi kalau X plus 1, maka dia berarti digeser ke kiri sejauh apa? Sejauh 1. Bagaimana kalau misalkan ditambah misalnya, ya. Misalnya grafik, bagaimana grafik Y sama dengan X plus 1 kuadrat ditambah 4 atau dikurang 4 misalnya. Ini sama saja dengan grafik Y sama dengan X kuadrat. Kalau min 1 berarti apa? Digeser, plus 1 ya, digeser ke kiri kalau plus ya. Ke kiri, digeser 1 ke kiri. Digeser sejauh 1 ke kiri, karena ini plus ya. Ke kiri. Lalu ke atas sejauh 4. Jadi kalau ini positif dia ke atas, kalau negatif dia ke bawah. Jadi kurva yang ini nih. Jadi bukan lagi di 0 posisinya, tapi apa? Di 4. Jadi kalau digambarkan ya, kalau digambarkan jadi di min 1, nah, naik di 4 sini, di Y, di X. Begini jadinya. Gambarnya serupa. Ya, ini grafik Y ini ya. Jadi titiknya jadi titik min 1, ada pertanyaan sampai sini? Cara menggambar grafik ya. Sekarang misalkan berikutnya ya, bagaimana grafik Y sama dengan X kuadrat plus 4X minus 5 misalnya. Bagaimana grafik ini? Nah, dengan mengetahui bentuk grafik X kuadrat ya, kita bisa tanpa merajah. Sebenarnya boleh juga dengan merajah ya. Mengambil beberapa titik ya. Ya kalau X-nya 0, berapa Y-nya, X-nya 1 berapa terus, tapi harus banyak gitu. Bahkan X-nya sudah dari negatif. Kan X min 5, kemudian X min 4 berapa Y-nya. Jadi kita menggambarkan beberapa titik, memplot beberapa titik, kemudian menyambungkan. Boleh, secara kasar begitu boleh. Tapi kita juga bisa memanfaatkan gambar grafik X kuadrat. Gitu. Nah, caranya dari bentuk ini, kita ubah menjadi bentuk seperti ini nih. Nah, bagaimana caranya? Ini nah, kita buat menjadi begini. X ini kuadrat, nah, plus berapa? Nah, kita lihat sekarang. Berapa isi di sini? Isi di sini itu adalah setengah dari ini. Setengah kali 4. Berapa setengah kali 4? 2. Ya, di plus 2. Tuh ya. Oke, setengah kali 4 plus 2. Nah, tapi ini kita cek apakah ini sudah sama dengan ini? Nah, kita cek di luar saja, kita cek misalkan X plus 2 dikuadratkan berapa sih? X plus 2 kuadrat sama dengan X kuadrat, 2 kali 2 kali X berarti plus apa? 2X plus 2 kuadrat kan ya? Gitu. Plus 4, 2 kuadrat. Nah, ini saya ambil plus saja lah, plus 5 ya. Oh, ternyata yang ini baru apa? Baru X kuadrat plus 4X plus 4. Sementara kan plus 5 kan ya?
Berarti kurang 1, makanya ditambahkan 1. Jadi dijamin bahwa yang ini x kuadrat plus 4x plus 5 sama saja dengan x plus 2 dikuadratkan ditambah apa? 1. Nah, mengacu pada ini kan apa artinya? Artinya x kuadrat digeser sejauh berapa ini? 2 ke kiri, karena ini plus. Jadi, simpulannya kita dapatkan ini adalah kita dapatkan grafik Y sama dengan x kuadrat digeser sejauh 2 ke kiri berdasarkan ini. Nah, ini ya, 2. Lalu ke atas. Nah, supaya agak berbeda dengan ini, tadi kata saya ambil yang negatif, misalkan ini saya ganti jadi 3 lah. Ini jadi 3. Jadi 3, berarti ini kan min 1 kan ya. Nah, yang plus tadi sudah ada contohnya ya. Ini minus 1. Berarti ke kiri sejauh 2, lalu ke bawah gitu karena negatif ya. Ke bawah sejauh 1 ini. Gitu ya. Jadi kalau digambarkan, kita gambarkan, kita punya X ini Y. Tadi kalau kita punya grafik X kuadrat itu di sini, bayangkan ya. Bayangkan X kuadratnya ini digeser ke kiri sejauh berapa? Sejauh 2, berarti asalnya dari 0 pindah ke apa? Ke minus 2 kan ya, sini. Kita akan punya berikutnya adalah grafik yang serupa dengan yang tadi, tapi di sini. Oke. Ini digeser ke kiri. Jadi kalau ini adalah Y sama apa? X kuadrat, berarti ini apa? Y sama dengan X plus 2 apa? Kuadrat, gitu kan ya? Nah, kita perlu yang apa? Digeser ke bawah sejauh 1. Jadi ada min 1 di sini. Nah, jadi di sini ininya pindah ke bawah. Sehingga hasil akhirnya ya, hasil adalah grafik ini. Inilah grafik. Warnanya saya bedakan ya, supaya tidak. Warna yang lain ya. Kan yang ini. Nah ya, jadi ini adalah tidak kelihatan ya. Oke, sorry. Nah, ini ya. Ini adalah yang terakhir, ini adalah grafik apa? Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. Jadi dia akan memotong di sini. Di 2 titik. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Tidak ada, Kak. Oke, ya. Baik, itu grafik ya. Kemudian kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan ke jenis-jenis fungsi ya. Tadi sebenarnya ada fungsi apa? Fungsi linier, ada fungsi kuadrat, ada fungsi kubik. Tapi secara umum itu disebut dengan fungsi polinom. Pertama ada yang disebut dengan fungsi polinom. Polinom itu secara umum bentuknya adalah fx sama dengan katakan A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat tambah dan seterusnya sampai katakan AKX pangkat K gitu. Jadi ini kalau hanya sampai X saja, ini disebut dengan fungsi linear. Kalau hanya sampai X kuadrat saja, disebut dengan apa? Fungsi kuadrat tadi. Kalau sampai X pangkat 3, disebut dengan fungsi kubik. Kalau X pangkat 4, apa ya? X pangkat 5, nah, secara umum kita sebut dengan apa?
polinom saja, gitu ya. Secara umum disebut sebagai fungsi polinom. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan fungsi rasional. Ingat, rasional itu adalah hasil bagi. Jadi secara umum misalkan kita punya fungsi hx gitu, itu katakan fx dibagi dengan gx. Ini namanya fungsi rasional dengan catatan bahwa gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh misalnya contoh fx sama dengan x kuadrat plus 5 dibagi dengan x min 1. Ini namanya fungsi rasional. Ya. Tapi jelas di sini catatannya apa? Ini x-nya tidak boleh sama dengan berapa? Tidak boleh sama dengan 1. Itu kan ya? Ini bukan daerah asalnya. Ini contoh fungsi rasional. Kemudian ada yang disebut dengan fungsi periodik, ya. Atau sebelum ke sini, fungsi genap, fungsi ganjil, ya. Fungsi genap, fungsi ganjil. Nah, fungsi ini berkaitan dengan simetri sebenarnya, ya, berkaitan dengan simetri. Jadi kalau misalnya saya punya grafik begini, ini x, ini y. Kalau saya punya grafik y sama dengan x kuadrat, ya, ini adalah grafik y sama dengan x kuadrat. Kita tahu bahwa ketika x-nya 1, y-nya adalah 1, gitu kan ya? Coba kalau x-nya 1, y-nya kan juga 1. Jadi ketika di sini 1 misalkan, maka ini pun 1. Demikian pula ketika x-nya min 1, nilainya 1. Jadi kita dapati bahwa f1 dengan f min 1 sama ini. Jadi kalau dipenuhi bahwa fx sama dengan f min x atau f min x sama dengan fx, nah ya kan f min 1 f1 juga 1, maka fungsi yang seperti ini disebut sebagai fungsi genap. Jadi disebut dengan fungsi genap. Jadi kalau dipenuhi syarat ini, ya, di fungsi genap adalah fungsi yang memenuhi f min x sama dengan fx. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, kalau kita bayangkan y-nya sebagai sebuah cermin, maka ketika ada yang berdiri melengkung begini sih, maka cerminnya ini, gitu kan, bayangannya. Atau kalau ini sebagai bendanya, nah bentuk bendanya, maka ini bayangannya. Sehingga fungsi genap adalah fungsi yang simetri terhadap sumbu x. Jadi ada simetri terhadap sumbu x. Jadi sumbu y maksud saya, ya, simetri terhadap sumbu y. Jadi sumbunya sebagai cermin. Kemudian sekarang kalau ada yang begini, kita punya fungsi x ini, misalkan y sama dengan min x, y sama dengan x, grafik y sama dengan x adalah ini. Nah, jadi kalau x-nya 0, y-nya 0, ini kan ya. Kalau x-nya 1, y-nya 1. Tapi kalau x-nya min 1, y-nya min 1 juga. Jadi f min 1 adalah min 1. Min 1 itu berarti, sementara f1 adalah apa? F1 adalah 1, gitu kan ya? Berarti bisa ditulis bahwa ini f min 1 sama dengan min 1. 1 itu f1. Nah, kalau kemudian kita ganti secara umum jadi apa? Jadi min x ini. Min x berarti min fx, gitu. Jadi kalau secara umum, ya, kita akan dapati bahwa
ada satu kondisi di mana f min x sama dengan min fx. Nah, maka kalau ini yang dipenuhi, ya, fungsinya disebut dengan fungsi ganjil. Disebut fungsi ganjil. Nah, fungsi ganjil dikatakan simetri terhadap titik asal 0, ya. Jadi ini simetri terhadap titik 0. Sebutkan begitu, ya. Baik, sebenarnya masih ada fungsi sebagian-sebagian, nanti ada fungsi komposisi, ada fungsi periodik, ya. Namun mungkin saya akan coba ini kan minggu berikutnya, ya. Jadi sebentar sampai sini dulu, ya. Atau ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan saja, ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.